Shalom, udah gimana? Shalom, teman-teman dengan dari Miss of Ceremony yang akan memandu dari bapak-bapak dan saudara semua dalam kuliah umum Fakultas Biologi kelas Kristen atau Silamupang tahun 2022. Tahun 2024. Baik, selamat datang kepada seluruh peserta kuliah kamu Fakultas Teologi Universitas UKW 2024 dalam tema Biologi Publik dalam konteks Nusa Tenggara Timur. Selamat datang juga kepada Bapak dosen Fakultas Teologi dan terkhususnya selamat datang kepada Bapak Pendeta Prof. Ihsan Jonathan Parpahan. Baik, kita akan masuk dalam segala rangkaian kita pada sore hari ini. Sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan, patut kita landasi dengan doa. Dan doa buka ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mediko Setra Jalpon. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah ya Tuhan kami atas kesempatan yang indah bagi kami untuk berjumpa bersama dengan Pendeta Profesor Ihsan Parpahan PhD hari ini yang akan memberikan kepada kami kuliah tamu, dan kiranya Tuhan menolong kami semua yang hadir di saat ini, mahasiswa, dosen, agar semua yang kami lakukan hari ini boleh berguna, memberi manfaat yang baik bagi kehidupan berteologi kami, terutama bagi karya pelayanan kami di gereja Tuhan. Kami percaya roh dan hikmat Tuhan menyertai Pak Ihsan di dalam memberikan materi yang sangat kami nantikan. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Mediko Setra Jalpon. Selanjutnya kita akan mendengarkan sapaan yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Teologi kita, yaitu Bapak Pendeta Memberi Fiderogo Tapi dan tempat diberikan. Selamat sore untuk kita semua, dan lebih khusus kami ucapkan selamat datang untuk Prof. Ihsan. Terima kasih untuk kesediaannya untuk menyampaikan kuliah tamu di Fakultas Teologi pada hari ini. Kami mohon maaf karena ada sedikit miskomunikasi sehingga kita terpaksa harus mengatur waktunya dari pagi geser ke sore. Yang berikut, kami sangat senang oleh karena kami bisa mendapat kuliah dari seorang profesor yang sangat kami banggakan. Kami semua belajar dari banyak hal, dan saya sendiri juga belajar dari Prof. Ihsan, bahwa beliau studi di Belanda, ambil doktor itu membiayai diri sendiri dengan bekerja. Jadi kuliah sambil kerja. Dan saya 1-2 kali lewat dari depan tempat Pak Ihsan bekerja di salah satu restoran. Saya kira kita semua harus belajar dari situ, karena untuk mencapai satu tujuan, cita-cita, memang kerja keras itu sangat penting. Nah, untuk tidak memperpanjang kata, sekali lagi kami ucapkan selamat datang, dan kami semua telah menanti benih-benih yang akan disampaikan oleh Prof. Ihsan. Biarlah kami yang ada semester 2, ada semester 4 yang hadir sore ini boleh dipikirkan untuk juga menyiapkan diri. Siapa tahu suatu kali kelak ada prof yang lain yang bisa muncul dari Fakultas Teologi. Kita tepuk tangan
Baik, terima kasih. Saya kira sampai sini dan saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Rizky Roko. Selanjutnya kita akan undang sekali lagi Bapak Pendeta Rizky Roko dan juga Bapak Pendeta Prof. Vincent Jonathan Papahan di depan. Baik Bapak, sebelum itu, minta maaf Bapak sebelum ke depan dulu. Ya Pak, silakan. Baik, dengan kerjaan Bapak Pendeta Rizky Roko, selamat datang. Pak Pintar berdasarkan perjanjian kasih sayang antara Fakultas Teologi UPAL dan STMT Jakarta, bahwa kuliah ini karena ada MOU dan UPA dengan STMT Jakarta, maka kita lanjutkan melalui ini dan kami dari Bapak sudah keluarga kami. Baik, tanpa memperpanjang kata lagi, kita akan masuk dalam kuliah atau kita pada sore hari ini. Dan saya mengundang Bapak Pendeta Dr. Agus Maria Erapana selaku moderator. Baik, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu dosen bersama-sama dengan para mahasiswa. Teristimewa bagi Bapak kekasih kita, Bapak Pendeta Prof. Vincent Papahan PhD yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Seharusnya saya akan menyampaikan kurikulum kita dari Bapak Pendeta, tetapi terlalu panjang dan mungkin Pak Vincent juga tidak suka untuk semua itu. Tetapi saya akan memperkenalkan beliau sebagai pembicara satu-satunya pada sore hari ini untuk kita kenal bersama-sama. Beliau adalah ketua dari STFK Jakarta dan beliau juga adalah salah seorang dari anggota Badan Pengurus APC ya, Persekutuan Sekolah-Sekolah Teologi Asia Tenggara, dan beliau adalah guru besar di bidang etika dan teologi publik. Benar ya pemirsa? Oke. Itu 3 hal saja yang saya bisa sampaikan kepada kita semua pada sore hari ini di antara semua yang banyak-banyak. Nah, Pak Vincent pada sore hari ini akan menyampaikan materi bagi kita terkait teologi publik dalam konteks NPT. Nah, waktu yang diberikan oleh panitia itu sampai jam 6 sore. Sekarang sudah jam 4:30 lewat. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Prof. Vincent untuk menyampaikan materinya dalam limit waktu yang sudah disediakan. Mungkin kita sisakan setengah jam untuk kita ada dalam sesi diskusi. Supaya saya jangan memperpanjang kata karena waktu berjalan terus, saya mempersilakan kepada Prof. Vincent untuk menyampaikan. Silakan Bapak. Jauh. Saya tanya dulu bagaimana caranya presentasi di sini. Boleh kan saya minta ini? Apa namanya? Link Zoom-nya biar kita masuk Zoom lalu presentasi gitu. Ini Zoom kan? Iya. Yes.
Delta seperti ini lalu bisa masuk. Kedua, saya mohon maaf teman-teman karena waktunya jadi agak sedikit berbeda. Nanti saya kalau sudah hidup zoomnya nanti saya akan jalan-jalan. Sudah pikir kan? Belum. Saya masuk dulu mohon izin sebentar. Saya share di screen ini aja ya. Baik. Saya sebenarnya di atasnya ngomong melanjutkan kerja yang malam, cuma ditugaskan dipercaya di situ karena tidak ada yang mau, jadi saya disuruh teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah makalah yang sudah saya terbitkan. Jadi teman-teman nanti bisa gunakan atau lihat papernya mungkin dibagi nanti dalam bentuk PDF. Saya mengajar bidang teologi publik juga, karena teologi publik adalah salah satu tema yang menjadi perhatian saya. Teologi publik ini adalah low theology. Jadi kalau dalam teologi teman-teman ada dua garis besar cara teologi. Yang pertama high theology. High theology itu mikirkan soal Tuhan, Trinitas, keselamatan, eklesiologi. Nah itu kawan-kawan. Kalau di kampus kami bosnya ini perpewas. Jadi dia high theology, Trinitas. Kalau dia ngomongin ini doktrinnya sampai kemarin mendiskusikan dokumen kesan kritis sampai pusing gara-gara dia high theology. Nah kalau saya lalu ada yang kedua adalah low theology, berteologi dari bawah. Jadi misalnya konteksnya apa, kemiskinan, apa namanya politik dan lain sebagainya. Nah, itu saya low theology. Kalau Prometheus high theology. Kadang-kadang ketemunya di tengah. Kami suka diskusi di tengah karena dia berasal dari atas apa yang Tuhan mau. Saya diskusinya soal apa yang konteks perlukan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal apa namanya? Kita bicara soal kalau kita bicara soal teologi, high theology and low theology, kita bicara soal teologi publik yang berasal dari bawah. Kalau teman-teman lihat dua ayat ini, kau perhatikan dua ayat ini. Dari Yeremia 29 ayat 7 dan Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Oke. Yeremia 29 ayat 7 bicara usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Sementara Habakuk 3 bicara soal biarpun pohon ara tidak berbuah, biarpun apa namanya hasil pohon jaya pun mengecewakan, tapi aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Yang satu bilang kalau susah perbaiki, yang satu bilang kalau susah tetap bersyukur. Kira-kira teman-teman yang mana? Perbaiki apa bersyukur? Perbaiki. Perbaiki apa bersyukur? Dari sana diputus pasar, perbaiki apa bersyukur?
Itu berarti nggak suka sama pacarnya dan gitu. Nah, pertanyaannya begitu, konteks Timor, konteks punya banyak masalah. Saya akan kasih lihat datanya. Jadi bersyukur juga saya orang luar yang suka mengamati konteks kita di sini. Tapi di sisi lain, saya harus bilang saya bukan orang Timor, saya bukan orang NTT, jadi saya mungkin bisa salah juga dalam memahami teologinya. Karena itu apa yang saya baca adalah dokumen, bukan kehidupan. Dan cara membaca dokumen juga bisa salah karena kehidupan sehari-hari mungkin tidak ditangkap dalam dokumen, gitu ya. Jadi saya jujur dari awal yang saya baca adalah dokumen, baik dokumen Badan Statistik, dokumen pemerintah NTT, dokumen Sinode Gemit dalam ajaran pokok ajaran gerejanya. Nah, kalau kita bicara soal Habakuk 3, masa pernah dengar lagu ini kan? Serbu bisa Tuhan kan? Di sini nggak ada ya. Daging CI dan harga. Naik harga. Kalau naik harga tuh sewa mahal sekarang. Bawang putih mahal kan jadi. Air putih, saya apa di sini? Iya. Kan belum jatuh harga. Saya bisa tuh harga ditulis oleh orang Karo yang terinspirasi dengan Habakuk 3. Kalau kalian pernah dengar lagunya, sayurku bisa tuh harga, pohon lama. Sedih lagu ini. Lalu di bagian akhirnya dibilang, namun aku puji Tuhan kan gitu. Tapi sedih juga. Namun aku puji Tuhan dalam sorak sukaria, karena Dia yang berusaha. Sedih. Dan saya sedih. Jadi sedih tapi mengucap syukur. Itu kan yang tinggal makan dan terima kasih Tuhan. Kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau teman-teman bilang usahakan, gitu kan? Tadi Yeremia bilang usahakan, kerjakan, perbaiki. Nah, sejauh mana kita boleh memperbaiki? Ini pertanyaan yang legitimate, yang sah. Kalau kita mau bicara soal perbaikan, sejauh mana gereja boleh bicara soal perbaikan kehidupan masyarakat? Sejauh mana? Oke? Misalnya, kalian dengar nggak? Yohanes dengar nggak tentang izin pertambangan? Dengar nggak? Dengar nggak? Yang dikasih izin tambang batu bara? Dengar? Enggak? Dengar ya? Ya, nanti baca ya. Jangan TikTok dulu, dengar dulu. Baca berita. Nah, jadi dalam tema sekarang yang ada adalah lembaga-lembaga agama. Saya belum tahu Gemit ditawari atau enggak, gitu ya. Saya belum tahu. Yang pasti PGI tawari. Gereja saya ditawari, saya dari PGI ditawari. Kami betul tahu. Dan pertanyaannya apakah gereja harus menanggapi isu-isu seperti ini? Atau misalnya isu politik seperti KPK, perlu nggak gereja ngomong? Nah, saya menemukan bahwa dalam hal-hal seperti ini, Gemit ternyata lebih aktif. Gemit itu kalau ditanya perlu nggak kita bicarakan hal ini? Ya, untuk semuanya. Kalau Gemit, gitu. Kalau gereja lain, teman-teman, belum tentu. Kenapa dibilang enggak? Karena itu bukan urusan gereja. Urusan gereja adalah membawa umat dalam pertumbuhan spiritualnya kepada Allah. Bukan urusin beginian. Kenapa begitu? Karena ada diskusi kita. Sejauh mana gereja harus aktif dalam konteks sosial. Misalnya, angka stunting tinggi, TNCT. Sejauh mana gereja harus bicara soal ini? Kedua, misalnya, bukankah kalau gereja nanti dekat dengan kekuasaan akan terjadi selingkuh? Misalnya, apa maksud selingkuh? Ketua sinode perlu dukungan gubernur, gubernur perlu dukungan ketua sinode. Itu kan, itu kalau apalagi NTT adalah wilayah yang kekuatan politiknya cukup diperhitungkan. Maksudnya gereja cukup diperhitungkan kekuatan politiknya. Yang ketiga, apakah gereja memang bisa menjawab masalah sosial? Bukankah Tuhan Yesus bilang, orang miskin akan selalu ada? Apa yang mau dibilang gereja?
Bukannya sudah sejak dulu gereja bicara soal kemiskinan, tapi tetap banyak yang miskin. Apa betul itu tugasnya gereja? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini legitimate, teman-teman. Sehingga yang terakhir adalah apakah memang teologi sanggup memberi jawaban? Apa kita punya jawaban? Sehingga dalam pertanyaan seperti ini, diskusinya jadi dari mana datangnya kejahatan? Dari mana datangnya kemiskinan? Siapa yang membuatmu jadi miskin? Tuhan kah? Alam kah? Kamu sendiri kah? Nasibmu kah? Nasibmu siapa yang bikin? Siapa yang membuatmu jadi miskin? Kalau memang segala sesuatu yang diciptakan Tuhan adalah baik, mengapa kemiskinan harus kita lawan? Bukankah harus ada orang miskin untuk ada orang kaya? Nanti harus ada orang miskin untuk ada orang kaya. Kalau semuanya kaya, nggak ada yang kaya. Karena semuanya sama. Harus ada yang jelek, supaya ada yang cakep. Kalau semuanya cakep, nggak ada yang cakep. Kan sama semua. Ya, betul. Jangan ya. Harus ada. Saya tidak bermaksud menyinggung siapa, kita menyadari wajah kita masing-masing. Jadi harus ada yang jelek untuk mengetahui ada yang cantik. Harus ada duka untuk mengetahui duka. Makanya nanti di surga, kalau tidak ada duka lagi, berarti kita monoton, gak apa-apain lagi. Ya kan? Tidak ada ratap tangis lagi. Bagaimana mengenali tawa jika tidak ada ratap tangis? Kan gitu ya? Bagaimana mengetahui suka kalau tidak ada duka? Bagaimana mengetahui miskin kalau tidak? Bagaimana mengetahui miskin kalau tidak ada kaya? Nah, artinya secara teologis, memang pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu kita jawab. Dan nanti akhirnya bicara soal teodise juga. Mengapa ada kejahatan kalau ada Allah? Itu bukan yang mau kita bahas sekarang. Lalu tugas gereja apa sih dalam masa-masa politik? Berdoa dan merenungkan, merenung dan mendoakan. Dua, bersuara sebagai individu. Bukan sebagai gereja misalnya dengan kita Bapak Luku bicara di depan. Ini begini. Apakah dia mewakili gereja atau dia hanya mewakili diri sendiri? Lalu bikin surat-surat pastoral, gereja sering bikin surat pastoral. Atau yang terakhir menjadi pendukung atau mengkritik pemerintah. Apa yang harus kita lakukan? Apa bedanya nanti gereja dengan LSM? Kalau kita terus bergerak, apa landasan teologisnya? Ini yang tadi saya katakan. Bagaimana kita tahu apa kehendak Allah dan apa kehendak manusia? Bagaimana cara melakukannya? Bikin lembaga diakonia, kooperasi, satuan, tambang, usaha tambang, apa yang harus kita lakukan? Nah, kemudian apa? Siapa pelakunya? Gereja lokal, umat Kristen. Siapa pelakunya? Teolog, pendeta. Dan disinilah kita masuk pada bagian teologi publik dalam konteks kita. Nah, konteks kita adalah konteks negara kita mengatakan bahwa kita adalah negara maritim. Di sini saya akan berargumen bahwa sebenarnya konteks bumi lebih cocok disebut konteks kepulauan daripada konteks maritim. Nanti saya akan kasih yang apa bedanya. Kalau kita lihat Indonesia dikelilingi oleh laut, untuk teman-teman tahu, dan kita punya keberagaman budaya dengan berbagai tempat, berbagai warna, berbagai suku, berbagai provinsi. Saya nggak tahu sekarang provinsi kita ada berapa, 36 kalau tidak salah. Berapa? 34. Kan Papua jadi 6. Nah, itulah buktinya. Kita nggak tahu provinsi berapa. Saya dulu kali 27. Ya, kurang 1, 26. Saya udah nggak tahu berapa provinsi kalau bisa diimbangkan, sudah nggak tahu saya. Tapi tahu udah berapa kita provinsi? Nah, itu semua. Untuk 36. Saya nggak tahu.
Nah, yang menarik adalah kalau teman-teman lihat kita sebenarnya dipisahkan oleh garis walas. Ini ke sini adalah bagian yang berbeda dengan lempengan yang ada di sini. Sehingga Indonesia betul-betul mengandalkan dirinya kepada laut. Nah, laut disebut di sini ada teolog magang yang bicara soal teologi ini. Tapi laut adalah apa yang utama bagi masyarakat maritim. Sementara itu Indonesia berbondong-bondong atau mencoba untuk menjadi negara yang kuat secara maritim. Nah, maritim dipahami sebagai masyarakat yang sebagian besar budayanya berasal dari air, gitu ya, dan segala kepercayaannya, segala praktik kehidupannya, makanannya, adatnya dibangun dari kedekatannya dengan air. Itu maritim. Nah, karakter positif masyarakat maritim adalah mengedepankan keberanian, kecakapan, keterampilan menghadapi berbagai masalah. Budaya pandai membaca tanda zaman, kehidupan, tanda-tanda dengan keluhuran budi dan seterusnya. Nah, ini adalah karakter dalam masyarakat maritim. Tapi ada perbedaan antara masyarakat maritim dan masyarakat pesisir. Jadi masyarakat maritim gampangnya adalah masyarakat yang hidupnya dari laut, uangnya dari laut, makannya dari laut. Itu masyarakat maritim. Oke, itu definisinya. Lalu ada masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir adalah yang tinggal di darat dan laut, di peralihannya di daerah pesisir, menggunakan sumber daya laut dan sumber daya pesisir. Jadi misalnya garam itu masyarakat pesisir. Tetapi mereka umumnya menjadi nelayan. Jadi masyarakat pesisir dengan masyarakat maritim akan banyak hidup dari laut. Agak mirip. Nah, apakah provinsi NTT hidup dari laut? Ayo, kita pikir. Kita boleh hidup di pinggir laut. Kita boleh hidup di sini. Tapi hidup, apakah teman-teman hidup dari laut? Coba pikir. Apakah masyarakat NTT hidup dari laut? Nah, karena itu kemudian mungkin kita bukan negara maritim, tapi negara kepulauan. Apa yang dimaksud dengan negara kepulauan? Negara kepulauan itu adalah negara kesatuan yang terdiri dari pulau dan dipisahkan air. Jadi kita terdiri dari pulau-pulau, tapi air itu dipandang sebagai pemisah, bukan pemberi hidup. Oke? Kawan-kawan ngerti kan bedanya ya? Ini sebenarnya menarik kalau Anda lihat kami diskusi itu. Jadi negara kepulauan itu menganggap kita semua bersaudara, tapi dong dipisahkan oleh air. Kalau masyarakat maritim, kita memang hidupnya di air, sekali ke darat. Menurut teman-teman, NTT, masyarakat pulau atau masyarakat maritim? Itu ditunjukkan dari gaya kita. Oke? Nah, gaya kita memperlihatkan bahwa jadi jangan lihat diri masyarakat pulau. Satu, populasi bergantung pada teknologi komunikasi dan transportasi. Dua, kecil tadi baris. karena dia ada dalam dua proses diversifikasi juga berkurang. Kelompok atau spesies bisa bertumbuh dengan cara yang berbeda dari tempat yang lain. Jadi misalnya, apakah ada perbedaan besar
antara penduduk Pulau Rote dan penduduk Pulau Sabu? Saya nggak tahu juga, saya nanya benar. Orang Rote ada? Orang Rote? Orang Sabu? Orang Rote yang pacaran sama orang Sabu? Oke. Siapa itu orang Rote yang pacaran sama orang Sabu? Coba, ada bedanya kan? Kalau tidak Sabu? Yang pacaran dulu? Kalian dilarang kan? Oh, orang Rote, jangan pacaran sama orang Sabu, mereka tuh ketinggalan. Ada. Ada. Kalau kami di Batak ada itu, jangan pacaran sama orang dari kampung sana, orang itu ketinggalan pengikutnya gitu. Kalau di sini ada, Pantai Pulau, ada. Takut berantem. Nah itu dia ciri kepulauan. Jadi ada, ini saya mau jelaskan sedikit tentang cirinya. Bedanya seperti apa? Kalau negara kepulauan itu solidaritasnya mekanik. Kalau daerahnya tidak subur. Oh ini, ya. Kalau tanahnya subur, solidaritasnya organik. Kalau tanahnya tidak subur, solidaritasnya mekanik. Apa artinya? Artinya kalau tanahnya subur, dia perlu membuat kerajaan atau sistem supaya surplus makanan bisa diatur dalam lumbung dan dijual. Siapa yang seperti ini? Jawa. Ini. Sehingga Jawa punya solidaritas yang organik. Di daerah kami misalnya, di Samosir, karena daerahnya subur namun tidak menghasilkan kelimpahan makanan, kami tidak butuh hierarki. Jadi daerah yang subur justru lebih hierarkis. Daerah yang tidak subur, ini menurut antropologi, daerah yang tidak subur, hierarkinya rendah, rajanya lokal. Daerahnya terbatas. Jadi misalnya ada raja di sini, mungkin nggak jauh keluar daerah, tidak ada raja lain. Karena semuanya berebut sumber daya. Di Jawa, karena solidaritasnya organik, rajanya satu. Raja ini menguasai semua, karena dia mengatur Bengawan Solo. Itu dia. Karena Bengawan Solo itu subur, daerah panjang Bantaran Bengawan Solo. Nah di kita, kalau saya lihat daerah Nusa Tenggara Timur paling tidak dari pulau ini sendiri, sepertinya tidak subur atau kurang. Dan makanya harusnya dia ada di solidaritas mekanik. Itu sebabnya apa ciri utamanya? Mereka biasanya bisa menopang dirinya sendiri, tapi mereka lebih mandiri masyarakat pulau. Nah, ini yang nomor 2 betul lah. Ketika keluar pulau, perasaan persaudaranya lebih dekat daripada ketika di dalam pulau. Saya tahu bukan orang pulau, saya orang Jakarta. Betul ya? Betul lah. Nomor 3. Karakternya tegas, terbuka, kompetitif dalam perebutan sumber daya alam. Ini makanya saya pikir apa ini ya faktor perebutan kekuasaan yang terjadi. Lalu sangat menghormati tanah di mana mereka tinggal, menjaga keselarasan dengan alam melalui berbagai ritus. Dan apa ciri mereka? Punya seni ya, seni vokal, tari, rupa, ukir, tenun, batik, arsitektur, adat perkawinan dan lain-lain. Mereka punya kekayaan dalam bahasa, nada dan warna pakaian. Saya sudah lihat indah-indah semua kain gitu. Nah karena itu tantangan masyarakat kepulauan 1 pasti teknologi informasi, 2 transportasi. Saya mau lihat angkat tangan berapa orang yang sudah pernah ke Pulau Sabu. Yang sudah pernah ke Pulau Sabu angkat tangan. Coba saya mau lihat. Ya yang dari Pulau Sabu angkat tangan juga. Yang sudah pernah ke Pulau Sabu.
Banyak dari teman-teman saya lihat sekarang belum pernah ke Pulau Satu. Betul loh? Karena transportasinya menantang 12 jam naik kapal. 12 jam. Padahal begitu dekatnya, tapi begitu jauhnya. Karena daratan kita dipisahkan oleh gitu dia cara melihat. Kemudian kita menghadapi tantangan kerusakan alam dan banyak undang-undang dan peraturan yang tidak menguntungkan kita. Ini semua. Nah, di sini kita bicara soal teologi publik. Teologi publik adalah cara seorang mengekspresikan imannya di tengah komunitasnya dan dia melandaskan pemahamannya kepada pemahaman teologis mengenai itu. Jadi teologi publik adalah ketika seorang bicara mengenai masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat dan dia bicara berdasarkan imannya. Saya lewatkan saja ini kategorinya. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai common good. Jadi seorang melakukan teologi publik harusnya melakukannya untuk mencapai kebaikan bersama, khususnya dalam bidang keadilan dan kesejahteraan. Nah, siapa yang melakukannya? Jadi dokumen pesan gereja yang dimiliki oleh PGI mengatakan bahwa gereja tugasnya adalah membina hubungan dan kerjasama dengan pemerintah dan semua pihak dalam masyarakat untuk mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi semua orang. Tugas gereja untuk membina hubungan, untuk mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera. Bukan memberi pekerjaan, bukan untuk membawa penghasilan ekonomi. Tugasnya adalah menghadirkan hasil kerajaan Allah, tanggung jawab sebagai warga negara, dan berpartisipasi secara positif, kreatif, dan realistis, tetap berpengharapan dan transformatif dalam pembangunan. Kita berpartisipasi dalam pembangunan. Siapa yang membangun? Pemerintah. Kita ikut. Bukan kita yang membangun, pemerintah. Nah, kalau gereja membuat sekolah, itu adalah cara kita membantu pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan tugas utama kita. Tapi kita ikut berpartisipasi dalam hal tersebut. Nah, karena itu, siapa yang menjadi pelaku teologi publik? Gemit kan? Untuk bicara tentang isu yang kita hadapi, teolog kan? Seperti Mbak Mary, satu orang. Seperti Pak Ebenezer Lubang Timo. Atau apakah setiap warga jemaat Gemit seperti Pak Gu adalah teolog publik karena dia adalah orang Kristen? Dan dia mengambil keputusannya berdasarkan iman Kristiani. Nah, karena itu saya mau lompat ini, model teori publik menurut Jacobson ada 3. Yang pertama adalah model disclosure. Nah, ini teman-teman saya mau jelaskan sedikit. Karena model disclosure berarti model yang dibangun di atas argumen teologis yang secara terbuka disampaikan. Jadi orang bicara soal model disclosure ini, kalau ngomong di publik, dia akan bicara dalam bahasa Kristen. Dia tidak mengganti bahasanya. Jadi misalnya, ya itu dosa, sebab Tuhan membawa keselamatan bagi manusia, sehingga dosa dihapuskan, dosa harus disingkirkan dari kerakusan, keserakahan, dan lain sebagainya. Jadi dia bicara dalam bahasa teologis ketika masuk ke masyarakat. Dosa, itu contohnya. Kerakusan adalah dosa. Kalau teman-teman ngomong itu di luar negeri, kerakusan dan dosa, apa itu dosa? Nggak ngerti itu dosa. Tapi kita mengerti. Itu model disclosure. Jadi secara terbuka menggunakan bahasa teologis di publik. Yang kedua adalah model universal. Model universal menggunakan bahasa publik ketika berada di publik. Jadi daripada dia bilang tambang adalah dosa, dia bilang tambang adalah kesalahan yang membuat kita menjadi semakin tidak bisa mengendalikan keinginan kita menguasai alam ini. Ya, kalian tadi tambang adalah akibat dari dosa manusia yang ingin menguasai alam. Beda bahasanya.
Tujuannya sama. Yang satu ngomong bahasa teologis, yang satu ngomong bahasa yang bisa diterima, dia terjemahkan. Yang terakhir adalah faktual. Nah, model faktual ini adalah tiba-tiba dia bicara tentang isu itu tanpa sama sekali menyinggung soal kekristenan. Dia nggak bilang, dia bilang yang menurut saya itu salah. Ini sering terjadi misalnya bagi para pencipta lagu. Jadi pencipta lagu itu sering bikin lagu, dia kan aku di lagu rohani atau lagu duniawi. Misalnya lagu apa yang kayak rohani tapi duniawi. Tahu nggak? Gospel gitu, ada nggak? Oh, coba. Kayak pacaran gitu, nggak taunya kayak Frankie Siomi nih, kalau bikin lagu gitu. Karena tahu Frankie Siomi kan? Kalau nggak tahu apa yang tahu misalnya. Yuresmia buat Tuhan atau buat pacar? When I down and apalagi so busy. And I am still here in the darkness. You raise me up to more than I can be. Itu tentang pacar atau tentang Tuhan? Pacar atau Tuhan? Ada yang tahu nggak? Itu tentang Tuhan atau pacar? Nah, itu persis model faktual. Nggak ada yang tahu ini ngomong Tuhan atau ngomong pacar. Makanya jangan dengar teman-teman sekarang. Hidup ini adalah kesempatan dijadikan oleh teman-teman kita yang Muslim. Ini ada udah salah nadanya kan nggak tahu. Itu mirip-miripnya apa? Untuk melayani Tuhan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri hidup ini. Harus bisa yang ini biasanya orang tua. Kalau anak muda apa? Bila kau ingin itu orang muda. Kalau orang tua itu hidup ini udah jadi bersatu semangat ya kalau dia benar. Tapi itu adalah model-model faktual. Orang mempengaruhi dunia dengan bahasa-bahasa yang sama sekali tidak menunjukkan simbol kekristenan. Kalau seperti film Narnia, atau sama seperti misalnya Lord of the Rings, atau bahkan komik Superman diciptakan oleh dua orang Yahudi dari inspirasi Kristus yang mati dan bangkit kembali. Itu kira-kira. Nah, ini modelnya. Lalu ada model cara menjawab isu. Yang pertama adalah model audience. Jadi mereka bicara kepada pendengar yang spesifik. Jadi gereja bicara pada pendengar yang spesifik. Yang kedua model apologetik, bicara untuk membela tradisi. Nah, ini nanti soal misalnya Kristen progresif. Gereja mulai keluarin bahasa-bahasa apologetik. Itu model apologetik. Dan yang ketiga adalah model kontekstual yang mengintegrasikan isu-isu sosial dengan eklesiologinya. Nah, salah satu contoh yang digunakan dalam model teologi publik untuk masyarakat kepulauan datang dari teologi kelapa dari orang Pasifik. Jadi mereka membangun sebuah teologi kelapa, bukan teologi ikan, bukan teologi laut, teologi kelapa ya, ada di darat. Nanti kalau bisa lihat. Nah, karena itu teologi publik bagi masyarakat kepulauan adalah hal yang teologi yang berbicara tentang perdamaian kesatuan antar kelompok, akses ke dalam pemerataan pendidikan dan kesehatan, yang bicara mengenai laut dan tanah sebagai kehidupan, bukan hanya soal laut atau hanya soal tanah. Nah, karena itu saya mau memperlihatkan apa konteks yang dihadapi itu ya, kemiskinan, perdagangan manusia, teologi laut, moralitas syariat. Ini kemarin kami bicarakan di
di pembicaraan tentang dokumen Yayasan Gereja PGI. Nah ini dia. Kenapa saya berani bilang bahwa NTT adalah masyarakat kepulauan? Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, sektor pekerjaan utama masyarakat NTT adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, perkebunan dan perikanan 51%. Tetapi yang paling banyak rumah tangga yang bekerja di perikanan hanya 32.212 rumah tangga. Yang terbesar bekerja di bidang perikanan dari Kabupaten Sumbar. Sisanya lebih banyak di kehutanan, perkebunan, dan perkebunan. Perdagangan 11%, pengolahan 9%, dan pendidikan kesehatan 7%. Sehingga dapat disimpulkan kegiatan perikanan belum banyak diminati oleh masyarakat, terutama di NTT. Sementara itu permintaan terhadap hasil perikanan diperkirakan terus meningkat. Dengan demikian, Provinsi NTT adalah masyarakat kepulauan karena mata pencarian utama tidak berasal dari relasinya dengan laut. Itu simpulannya. Nah, karena itu dalam isu Sustainable Development Goals di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mereka kalau teman-teman melihat yang mau mereka tuju ke depan adalah industri pariwisata, bukan industri perikanan. Pariwisata. Makanya Labuan Bajo dan lain-lain tingkatkan. Percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan kualitas SDM dan reformasi pemerintahan. Inilah 4 bidang yang menjadi sektor utama yang akan diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jika dia ikuti programnya sendiri, dengan pemerintah kita sudah nulis yang begini, tapi saya diikuti juga. Kemiskinan di NTT adalah 20,9%. Dengan rata-rata di Indonesia 9,78%. Makanya pengembangan infrastruktur digunakan untuk mengurangi kemiskinan, tetap memberi penekanan pada pembangunan akses air bersih, sanitasi, mengurangi angka buta huruf dan peningkatan kesehatan bayi. Jadi kalau teman-teman di sini ada nanti selesai dari sisi kinerja, teman-teman lebih baik dari banyak teman-teman kita yang lain yang tidak bisa menikmati akses pendidikan sampai level sarjana. Karena itu, kalau ini motivasinya belajar dengan baik. Karena kamu lebih beruntung dari banyak teman kita yang tidak bisa mencapai akses ini. Ya, jadi kalau teman-teman ada di sini, serius belajar. Tadi Om Rupu sudah bilang, saya dulu kerja di restoran, saya kerja supaya bisa menghidupi diri sendiri. Tidak ada kehidupan dunia yang langsung datang dari langit, kita semua harus kerja keras. Semua harus kerja keras. Teman-teman mungkin lihatnya, oh dia udah jadi profesor. Enggak, itu dengan keringat dan air mata. Sampai hari ini, saya belum makan dengan tenang karena harus dari kuliah umum nanti ketemu lagi malam ini. Semua harus dilakukan kerja keras. Kemarin 2 hari kami kerja keras, Om Ruku malamnya makan-makan, saya meeting dengan orang lain. Semua ada kerja keras. Jadi teman-teman di sini yang work hard, kerja keras. Karena kamu sudah sampai pada tahap ini di mana kamu lebih baik dari beberapa teman-teman kita yang ingin mengambil tempatmu bersekolah di sini. Oke? Oke. Oke nggak? Oke. Contoh orang-orang yang berhasil melewati daerah entertainment menjadi sukses banyak sekali di tempat-tempat lain. Nah karena itu, ini semua lewat saja. Yang menarik adalah pengakuan iman Gemit. Misalnya mengatakan gereja diutus Allah untuk menghadirkan shalom Allah dalam dunia. Ini tujuan gereja. Tapi dalam tokoh eklesiologi Gemit katakan Gemit harus bersikap kritis dalam segala bentuk kekuasaan yang eksploitatif di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Gemit ini modelnya seperti apa sih dalam berteologi publik? Gemit mengatakan kita memberikan pelayanan dalam bentuk perjuangan untuk menentang sistem yang tidak adil. Jadi Gemit mengatakan kita harus berjuang melawan sistem yang tidak adil, memberikan penyadaran akan hak orang miskin, serta memperjuangkan hak yang telah terampas. Karena itu, akhirnya membuat saya agak terkejut dan salut pada Gemit, salut saya. Karena saya
Tapi ini saya bisa pahami karena konteks kepulauan tadi. Jika semua jalur hukum dan politis telah diupayakan, namun tidak berhasil, ini kata Gumit, bukan saya. Maka gereja, baik secara lembaga maupun perorangan, dapat mengambil tindakan penolakan dan perlawanan damai atau pembakaran sipil. Jadi kalau Gumit demo, itu udah biasa. Udah pernah dilatih demo belum di UKM? Ya, hah? Udah pernah latih demo belum? Hah? Belum ya? Oke. Menurut kalian gereja boleh demo nggak? Demo damai ya, bukan damai. Oh itu bawa pelangan ya. Boleh ya? Boleh ya? Kenapa nggak? Menurut kalian kalau Gumit tulisnya begini, boleh? Karena pasti belum pernah baca ini. Ini dokumen Gumit, bukan dokumen saya. Melakukan penolakan, perlawanan damai, pembangkangan sipil. Kau nggak model pembangkangan sipil apa? Satu, nggak bayar pajak. Oke, dua, misalnya ini nih ada razia. Rame-rame kita kumpul di razia itu ada apa? Kami tolak razia ini nggak? Itu pembangkangan sipil. Kalau gereja ditutup, boleh nggak kita demo? Kalau gereja tutup boleh. Kalau ada anggota jemaat kita yang dituduh penyelundupan narkoba padahal tidak, boleh nggak kita demo? Kalau ada kebijakan pemerintah daerah yang aneh, boleh nggak kita demo? Kalau kampus disuruh masuk jam 5 pagi, demo nggak? Maksud saya begitu. Karena itu berdasarkan model Jacobson, Gumit. Ya pas. Menunjukkan bahwa Gumit sebenarnya modelnya adalah bicara model disclosure. Jadi disclosure dia bicara di publik dengan bahasa teologi. Ya, lihat ini. Menentang sistem yang tidak adil, memberikan penyadaran, dan lain sebagainya. Bersikap kritis, dan ini menghadirkan shalom Allah dalam dunia. Bahasanya betul-betul bahasa teologis yang dikatakan Gumit. Nah, apakah ini bisa ditiru semua orang? Tidak bisa. Karena Gumit hidup di konteks di mana dia, masyarakat NTT, bagian besar adalah Kristen atau orang yang memahami bahasa kekristenan. Makanya dia bisa menggunakan bahasa disclosure. Lalu dia menggunakan faktual, data, masalah yang langsung dihadapi, masalah kemiskinan dan perdagangan manusia. Kenapa bisa? Karena struktur gereja, konteks dan pemahaman iman yang memungkinkannya untuk bersikap lebih aktif terhadap masyarakat provinsi NTT sebagai publiknya. Nah, karena itu teologi kepulauan harusnya mengimbangi antara laut dan darat, karena hidup di darat, uang dari darat. Tapi kita bersaudara dengan teman-teman yang dipisahkan oleh lautan. Nah, karena itu teman-teman, mungkin buat teman-teman ini, saya nggak tahu apakah ini hal yang baru atau tidak. Buat saya, ada refleksi yang bisa saya ambil dari sini. Satu, bahwa Gumit adalah gereja yang dalam dokumennya sangat memperhatikan kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Nah, seandainya Gumit bisa bekerja dengan baik, harusnya Gumit menjadi mitra kritis transformatif dari pemerintah daerah NTT. Apakah model ini bisa diulangi di daerah lain? Tidak bisa. Karena misalnya Manado,
Dia bukan kepulauan, dia jalan ketemu Gorontalo. Sumatera Utara pasti nggak bisa. Di Jawa pasti nggak bisa. Karena dia tidak terisolir di dalam pulau. Sehingga apa yang diputuskan di daerah A bisa travel lewat darat sampai ke daerah B. Makanya Gemit lebih berani dibandingkan gereja-gereja lain dalam hal itu. Satu. Yang kedua, dan ini kedua ya, kedua. Yang terakhir. Yang terakhir adalah bahwa dorongan saya adalah buat teman-teman yang ada, kalau teman-teman berasal dari Gemit, kan ada juga dari GKS ya. Kayaknya isunya sama ya, GKS juga kepulauan juga sama. Bagi teman-teman yang berasal dari daerah kepulauan, konflik itu cukup tinggi karena perebutan sumber daya. Saran saya, segeralah cari cara supaya konflik ini bisa kita selesaikan dengan damai karena isu yang lebih besar sedang menghadapi kita. Kalau kita sibuk berurusan di dalam dengan masalah-masalah internal, gereja tidak bisa jadi mitra kritis pemerintah untuk mengatur atau bicara soal kehidupan sosial rakyat. Karena apa? Karena pemerintah bilang, urus dirimu dulu supaya kamu tidak bertengkar sebelum kamu urus kami. Karena di negara juga seperti itu. Jadi ini, teman-teman, semoga nanti teman-teman yang beraspirasi jadi tokoh-tokoh gereja, bapak dan mama gereja di Gemit, bisa betul-betul memikirkan ini, bahwa Gemit membutuhkan gereja untuk berubah. Dengan kata lain, kalau belum berubah, itu PR gereja. Dan itu tertuang di dalam dokumen ini. Selamat mengabdi teman-teman, selamat belajar, kerja keras, dan jadilah orang-orang yang mengubah provinsi ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lima. Pengajaran bagi kita ke jam 6. Kita punya waktu setengah jam untuk kita ada di dalam sesi diskusi berkaitan dengan topik yang telah disampaikan oleh Prof. Binsa. Silakan Bapak Ibu saudara, ada hal-hal yang ingin dikomentari atau mau disampaikan, silakan tolong menyebutkan nama. Kita punya waktu setengah jam. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Jangan turun tangan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 yang sempat saya lihat. Kita gas 9, 14, gas. Oke. Menyala abang dulu. Baik, mungkin yang ingin bertanya tolong sebutkan nama dan berdiri. Sergio sedang mengantar mic, silakan. Pertanyaannya to the point ya. Ya baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Satria Amir. Yang pertama-tama saya sangat bangga karena ini saya seperti dengan apa? Berketika saya dapat online dan sangat bukan menjadi profesor dan itu adalah seperti itu yang Bapak tentang dulu gitu kan. Dan saya terima menonton itu. Di sini yang ingin menjadi pertanyaan saya berhubungan dengan ekologi. Bagaimana tanggapan dari Bapak terkait dengan sebuah masalah yang sudah terjadi? Saya membaca pendapat situ ekologi terutama berhubungan dengan tema laut sebagai tempat alam bagi kehidupan. Nah, ada dua isu atau dua masalah. Masalah yang pertama di sini khususnya di Gemit ada tumpahan minyak pada tahun 2009 oleh PT Pell legal dari Australia. Hal ini merugikan masyarakat Indonesia yang tinggal di bagian selatan Indonesia yang bermata pencaharian sebagai petani rumput laut. Yang terkena dampak dari tumpahan minyak ini yakni Kepulauan Rote, Semarang, dan sebagian Pulau Timur. Nah, karena tumpahan dari minyak yang dari Australia ini, rumput laut menjadi tidak subur bahkan mati karena laut sudah tercemar oleh tumpahan minyak. Nah, yang kedua, masalah berikut itu mengenai dampak dari PLTU yang ada di Boro. Yang tentu merugikan masyarakat di daerah itu karena hasil pendapatan dari petani rumput laut ini menjadi menurun.
Namun di satu sisi hadirnya PLTU juga sangat penting karena dapat menghasilkan listrik untuk semua masyarakat khususnya di seluruh Pulau Timur. Bagaimana tanggapan dari Pak Cinta mengenai hal ini? Kedua hal ini, tanggapan bagaimana dalam gereja Gemit menyikapi kedua hal ini? Misalnya hal ini terjadi di daerah Bapak atau di lingkungan gereja HKBP, bagaimana Bapak menyikapi hal ini? Ketika saya berpendapat, situ ada dua catatan khusus dalam membangun teologi publik Gemit. Yang kedua itu yang saya soroti, situ tertulis Gemit dikelilingi oleh laut. Gemit baru menunjukkan perhatian khusus pada laut dan isu mengenai laut dalam dokumen. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai ini? Terima kasih. Silakan orang kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Herman Taleboji. Baik, Bapak Richard, saya bertanya mengenai isu publik dalam saat ini yang paling nyata dalam konteks kita di Nusa Tenggara Timur, yaitu mengenai human trafficking dan juga stunting, di mana hampir setiap minggu selalu ada berita tentang kematian warga Nusa Tenggara Timur yang bekerja sebagai buruh di luar negeri. Demikian juga dengan kasus stunting di Nusa Tenggara Timur yang sangat tinggi. Yang menjadi pertanyaan saya, Bapak, kira-kira model teologi publik seperti apa yang bisa kita bangun dalam konteks yang demikian ini? Terus bagaimana model keberpihakan gereja dalam hal ini terhadap para korban dan orang yang lemah? Mohon pencerahan Bapak supaya ada aksi yang lebih konkret yang bisa dilakukan dalam menghadapi kasus human trafficking dan stunting di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Terima kasih. Orang ketiga silakan. Baik, terima kasih. Mengenai kesempatan yang diberikan kepada saya, perkenalkan saya Febrian Saudari. Saya ingin bertanya kepada Bapak, pertanyaan yang pertama, apa perbedaan antara teologi publik dan ilmu teologi lainnya? Yang kedua, apa perbedaan antara teologi publik dan teologi sosial, serta pendekatan seperti apa yang dapat dipakai? Pertanyaan terakhir, bagaimana Bapak memberikan gambaran sebagai indikasi bahwa gereja sudah berteologi publik itu dilihat dari siapa saja? Terima kasih. Terima kasih, Febri Saudare. Yang ketiga, yang keempat. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya Vesa Karmedia Buimau. Saya ingin bertanya pada bagian kelompok eklesiologi Gemit, di mana Gemit memperjuangkan keadilan bahkan sampai melakukan demo dan pembangkangan akan aturan-aturan hukum yang telah diterapkan. Jika saya melihat ini mungkin saja, jika boleh saya katakan bahwa Gemit telah bertolak pada bagian firman yang telah Bapak jelaskan. Pertama itu Yeremia 29 ayat 7, yakni memperbaiki gimana berperan untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Mungkin saja tindakan Gemit yang kurang tepat dalam mengambil sikap untuk itu ini. Lalu apa yang harus dilakukan agar tindakan-tindakan yang diambil untuk memperbaiki atau mengusahakan kesejahteraan kota ini tidak melampaui batas-batas peran sebagai tokoh-tokoh teologi publik. Terima kasih. Terima kasih, Febri. Orang yang ketiga, orang yang kelima. Silakan. Saya kiri. Baik, perkenalkan Bapak, nama saya Erodiana Duka. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan bahwa tadi dijelaskan bahwa banyak para ahli yang mendefinisikan tentang konsep teologi publik, dan di situ Bapak sempat menyinggung bahwa pemahaman teologi publik sebagai cara seseorang untuk mengekspresikan iman di tengah komunitasnya. Nah, saya minta pendapat Bapak untuk konsep mana yang cocok untuk kita pakai ketika berbicara di ruang publik, khususnya dalam konteks kehidupan kita di Nusa Tenggara Timur. Kemudian pertanyaan yang kedua, pembahasan kita mengenai teologi publik dalam konteks Nusa Tenggara Timur. Tadi Bapak sudah jelaskan tentang kehidupan di dalamnya, dan dalam pembahasannya juga Bapak kasih contoh gereja Masehi Injili di Timur. Nah, Bapak sudah menjelaskan landasan dan cara berteologi yang kuat untuk konteks kepulauan. Yang menjadi pertanyaan saya,
apakah hanya Gemit saja yang mau menerapkan dan menunjukkan hal tersebut? Padahal kita tahu bersama bahwa di Nusa Tenggara Timur ini banyak sekali denominasi-denominasi yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Orang keenam. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hilali. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, tujuan dari tadi Bapak sudah jelaskan bahwa tujuan dari teologi publik itu sendiri adalah untuk mencapai common good dalam bidang keadilan dan kesejahteraan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana Gereja Gemit menggunakan teologi publik dalam menghadapi perdagangan manusia di NTT yang kita tahu bersama bahwa sering ada peningkatan. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana Gemit menggunakan teologi publik kepada masyarakat NTT untuk menolong jemaat dalam menghadapi munculnya ajaran-ajaran baru. Contohnya seperti Bapak sudah jelaskan tadi ada ajaran Kristen progresif. Yang ketiga, model teori seperti apa yang harus digunakan, model teori publik seperti apa yang harus digunakan Gemit untuk menolong mereka yang masih percaya dengan agama suku. Nah, kita ketahui bersama bahwa NTT ini memiliki suku dan budaya yang begitu beragam. Terima kasih. Terima kasih Hilary. Nomor 7. Baik, perkenalkan nama saya Kemaris Panagore. Saya ingin bertanya, seperti yang kita tahu atau kami sebagai masyarakat NTT ini memiliki adat istiadat, budaya dan juga kepercayaan asli seperti Halai, Hindu dan Merapu. Masyarakat NTT juga ini masih menganut atau masih terikat dengan kepercayaan asli tersebut. Misalnya seperti di Sapu, orang yang sudah Kristen tetapi masih mempraktikkan kebudayaannya, kebudayaan asli tersebut. Bagaimana gereja hadir dalam konteks yang demikian? Dan juga seorang elitikus Kristen Amerika yang bernama Ibu memberikan 5 pendekatan terhadap budaya, yaitu Kristus di atas budaya, Kristus melawan budaya, Kristus kebudayaan, Kristus dan budaya paradoks, Kristus mentransformasikan budaya. Masalah gereja sering sulit untuk berhadapan dengan budaya tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana model teologi yang bisa dibangun gereja, khususnya Gemit, dalam berhadapan dengan budaya yang demikian? Terima kasih. Terima kasih Orang ke-8. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diperoleh. Perkenalkan saya Robert Nuwan. Langsung ke pertanyaan. Menurut pandangan dari Bapak Prof sendiri, ketika kita menghadapi konteks teologi publik dalam konteks NTT, di mana itu beberapa budaya yang mengembang cara-caranya mereka bersendiri dalam berteologi. Nah, menurut Bapak sendiri, teologi publik seperti apa yang cocok dan yang dapat dipakai sebagai umum untuk menyatukan antara berbagai perbedaan-perbedaan ini, agar masyarakat itu lebih umumnya itu lebih mengerti dan lebih tertuju, agar tidak adanya kekeliruan. Terima kasih. Terima kasih Robert. Dan terakhir 9. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Penyerangan dari Gunung Batonis. Saya mahasiswa semester 4. Pertanyaan yang pertama, kita belajar tentang teologi publik. Saya mau bertanya bagaimana implikasinya bagi gereja dalam melakukan dialog teologi publik ini dalam menanggapi kasus kemiskinan dalam gereja. Yang kedua, bersama dengan saudara Robert tadi, dalam teologi publik tadi sudah berbicara tentang masyarakat di pulauan, diberikan contoh juga tentang pesisir dan maritim. Pertanyaan saya di sini juga dalam konteks NTT, kita tahu bersama ada suku, budaya, dan ras yang berbeda-beda. Apakah dalam perbedaan itu ada juga pemahaman teologi publik yang berbeda? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan terakhir. Jadi 9 bertanya, tapi
bukan 9 pertanyaan, kayaknya ada satu orang double 3, double 2, jadi saya serahkan waktu kepada Bapak Bintang. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaannya. Bagus ya pertanyaannya. Nah, sebelum saya jawab, saya nggak akan jawab satu gitu ya. Terus saya akan jawab beberapa poin yang krusial. Pertama, konteks ini sangat unik karena dia pulau. Jadi masyarakat pulau itu cenderung lebih dekat, tapi bertengkar, kan? Tapi kalau keluar bersatu. Itu tadi yang dikasih lihat. Kenapa dia bertengkar di dalam pulau itu sendiri? Karena dia memperebutkan sumber daya. Air sedikit, tanah yang bisa ditanami sedikit, jadi mereka berebut. Apalagi kalau daerahnya tidak subur sehingga dia jadi mekanik, bukan organik. Nah, dalam hal seperti ini, keuntungan Gemit adalah bahwa penduduk di provinsi NTT, paling tidak yang ada di Pulau Timur ini, Pulau Timur ini kan, yang ada di Pulau Timur ini, mayoritas beragama Kristen atau paham tentang konsep kekristenan, Kristen atau Katolik. Saya menganggap Kristenan itu Protestan dan Katolik. Nah, karena itu dalam bahasa yang sama terkurung oleh pulau, frekuensi masyarakat pulau jadi sama, kira-kira. Bisa beda dalam ABC, tapi masalahnya sama. Kemiskinan, human trafficking, stunting. Itu yang disebut di mana-mana, sama masalahnya. Nah, hal lain yang membuat Gemit punya keuntungan adalah bahwa hampir semua jumlah pemilih di provinsi NTT khusus dari pulau ini adalah warga gerejanya. Catatan saya adalah warga gereja Gemit 1 juta orang lebih. Dan itu besar sekali untuk sebuah provinsi yang penduduknya adalah berapa ya? 5 juta ya? Provinsi Gemit berapa? Provinsi NTT berapa penduduknya? Artinya satu dari 5 orang di provinsi NTT adalah orang Gemit. Kalau diterjemahkan dalam bentuk voting, kalau memilih kotak memilih calon, kalian bisa menentukan siapa gubernur. Gitu ya, itu kalau bahasa politiknya begitu. Sehingga Gemit akan selalu punya kekuatan negosiasi ke pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota. Itu fakta. Lalu teologi publik, ini nomor 2 semua. Teologi publik tidak apa beda dengan teologi kekaisaran. Teologi publik berurusan tentang mendatangkan kebaikan bersama, khususnya dalam hal keadilan dan kesejahteraan. Jadi kalau misalnya relasi dengan agama lain, itu bukan urusan teologi publik, itu urusan teologi agama. Atau misalnya masalah kontekstualisasi, bukan masalah teologi publik, itu masalah teologi agama. Masalah orang miskin, itu masalah teologi publik. Masalah hukum, produk hukum yang cacat, masalah pemilihan yang tidak benar, itu masalah teologi publik. Jadi teologi publik akan menentukan bagaimana gereja bersikap terhadap isu-isu sosial yang ada di sekitar dia. Kenapa ini diangkat? Karena, dan di sini saya baru sadar, teman-teman tidak pernah bertemu dengan model gereja yang tidak bicara tentang masalah publik. Karena teman-teman tinggal di sini dan tahunya gereja pasti bicara masalah publik. Masalah kemiskinan kalian dengar nggak gereja bicara? Dengar nggak? Dengar. Dengar kan? Tapi semua nggak tahu apa solusinya itu. Tapi dengar kan? Nah, dalam teologi publik, gereja bisa maju lebih jauh lagi sampai memberikan solusi bagi pemerintah lokal. Bahkan kalau tidak dituruti, dia bisa melakukan demonstrasi. Saya mau memberi contoh, salah satu gereja
yang berhasil melakukan ini adalah gereja Karo. Di tahun berapa itu waktu Sinabung meletus, berapa itu? Sampai sekarang kan masih erupsi. Gunung Sinabung ketika baru pertama kali meletus, Bupati Kabupaten Karo tidak melakukan sumbangan semestinya menurut warga Karo. Apa yang terjadi? Gereja demonstrasi di kantor bupati, lalu menurunkan bupati. Bupati diturunkan oleh GBKP. Kenapa bisa? Karena semua warga Kabupaten Karo adalah warga gereja Karo. Jadi kalau gereja punya warga yang besar dalam satu daerah, dia bukan cuma kekuatan moral, dia kekuatan politik. Harusnya dalam kalau memahami kekuatan ini, gereja bisa meminta pemerintah daerah untuk melakukan satu demi kebaikan rakyat. Dalam hal itu, gereja juga harus jadi pengawas jalannya pemerintahan. Jika tidak berjalan dengan baik, katakan tidak baik. Cuma kadang-kadang disinilah persinggungan kita. Kalau kita lagi perlu duit sama gubernur, kita nggak berani protes. Kalau kita lagi sebel sama gubernur, kita protes. Ini saya nggak bicara soal gemit saja. Ini terjadi di Ambon dan Manado, di mana kekristenan menjadi mayoritas. Itu sebabnya teman-teman, teologi publik di tiga daerah yang saya sebut tadi menjadi sangat kuat karena ketua sinodenya bukan hanya kekuatan moral, tapi juga kekuatan politis. Sampai di sini teman-teman ngerti nggak? Ngerti ya? Jadi ya, kenapa gereja itu kekuatan politis? Ini saya kasih tahu kenapa. Karena tidak ada yang nyuruh orang ke gereja, orang tetap ke gereja. Kampanye politik harus dibayar dulu, baru datang. Orang ke gereja nggak dibayar, dia datang, malas dia bayar kolektor. Kalau kampanye di gereja, itu sangat menguntungkan. Karena sekali dia ngomong di mimbar, berapa orang yang dengar kampanye-nya? Itu kan, makanya biasanya musim pemilu adalah musimnya gereja dapat keyboard baru. Gereja kamu tidak dapat keyboard baru loh untuk pemilu. Dapat ya? Atau listrik dibangun ke kampung, atau jalan dibangun, dapat ya? Itu loh yang ketawa. Nanti di November pilkada, minta lagi. Tanpa itu, kenapa dia datang? Karena gereja bagi mata mereka adalah kekuatan politik. Karena itu teologi publik harusnya bicara kepada kekuatan politik ini lalu bilang, hei kau perbaiki kampung kita ini. Itu harusnya gemit seperti itu. Perbaiki kampung, kalau kau nggak baik, laporkan kau. Ini saya kayak orang beda agak lain, ya. Kalau kau nggak benar, laporkan kau. Tapi kalau gerejanya juga tidak solid, dia tidak akan bisa. Jadi cara apa yang gemit saya sarankan untuk gemit? Solid lah, tidak. Kalau kita solid di dalam, kita bisa bilang pada pemerintah kerjakan ini. Karena kita gemit adalah kekuatan politik. Ini saya mau buka mata politik teman-teman. Gemit adalah kekuatan politik. Jadi kalian hidupnya juga jangan terlalu di dalam gereja-gereja saja, tapi lihat juga bahwa kita ini dilihat sebagai sebuah kekuatan. Nah, di situ saya coba jawab cepat yang lain-lain. Bagaimana dengan ekologi minyak yang tumpah? Oke. Kalau gemit kuat, tuntut ke pengadilan internasional, suruh dia bayar. Nah, masalahnya, jangan-jangan udah dibayar, tapi nggak nyampe.
Yang nyampe ke kita apa? Keyboard tadi. Oh ini sering. Waduh, saya udah mendampingi banyak politisi soalnya. Jadi dia kasih keyboard. Gini ya, saya tahu betul. Kalau ada kerusakan yang timbulkan oleh kapal yang bawa minyak, dia harus bayar. Teman saya pengusaha membawa gas bumi, kapal membawa gas bumi. Dia baru nabrak terumbu karang, saya bingung di mana. Dia harus bayar 15 miliar dari saya. 15 miliar. Lu marah-marah itu kerugian, karena begitu lah. Nanti kan membuat saya begini. Nabrak terumbu karang, harusnya dia nggak nabrak kalau menggunakan kata dengan baik dia bayar. Apalagi minyak, pasti bayarnya mahal. Kemana uangnya? Siapa yang mengawasi? Nah, kalau gerejanya sadar akan kekuatan politiknya, awasi, lapor, menjalankan audit. Kalau memang lurus, jangan-jangan udah terima keyboard. Itu maksud saya, betul ini serius. Nah, kemudian kalau dampak PLT seperti mana? Ini harus dibicarakan ke masyarakat lokal. Diadakan studi apakah membantu, mana lebih banyak manfaat atau mudarat. Kalau memang lebih banyak manfaatnya, pertanyakan bagaimana kita bayar kompensasi kepada para pengusaha, petani rumput laut. Itu yang selalu terjadi di dunia ini, teman-teman. Bayar kompensasi. Jadi kalau kamu berbicara sesuatu, kamu bayar kompensasi. Itu sebabnya benar kenapa ini stunting kemiskinan apa? Ngomong langsung, kenapa sih? Masalahnya di mana sih? APBD kita berapa? Berapa triliun APBD NTT? Kenapa nggak bisa membayar makan? Apa yang terjadi? Di mana uang ini menguap? Di mana uangnya menguap? Awasi, gereja ini pengawas. Kalau uangnya menguap di sana sini, menurut kalian uangnya ada di mana? Ada nggak uangnya? Menurut teman-teman, ada nggak uang? Uangnya ada di mana? Uangnya di mana? Ada nggak uang kita mengatasi kemiskinan ini? Ada, oke. Ada nggak uang kita mengatasi stunting dengan memberi susu, dengan memberi pendidikan, dengan menyiapkan protein? Ada nggak? Ada. Kemana uangnya? Itu tugas gereja nanya, mana uangnya? Itu loh, tanya, mana uangnya? Kok uangnya hilang? Jangan perawatan gedung jadi lebih mahal daripada merawat orang. Itu loh, awasi. Di gereja tugasnya mengawasi. Jadi apa peran gereja? Pengawas, awasi. Jangan gereja jadi pengusaha, dia jadi pengawas. Nah itu dia. Ini bedanya seperti itu. Nah, apa indikasi gereja melakukan teologi publik? Gereja melakukan teologi publik biasanya, biasanya begini, kan semua gereja lembaga-lembaga. Biasanya ketika ada masalah publik, orang bertanya gini, apa kata gereja? Ada hukuman mati, apa kata gereja? Ada masalah korupsi, apa kata gereja? Kemiskinan, apa kata gereja? Orang nanya, itu indikatornya. Ketika ada gerejanya aktif, orang yang akan bertanya, apa kata gereja? Sama seperti gereja Katolik, kalau ada apa, orang nunggu dulu, apa kata gereja? Nah, di kita, sudah atau belum, perhatikan, kita nanya nggak apa kata gereja? Kalau belum, berarti kurang aktif. Tapi menurut saya, Dumit harusnya dari tindakan-tindakannya sudah sangat aktif. Apakah sudah tepat? Menurut saya tindakannya sudah. Kecurigaannya, ketakutannya adalah supaya tidak melampaui batas. Karena jangan sampai gereja lebih aktif, lalu dia ikut dalam semua pemilihan. Jadi gereja tidak boleh ikut dalam pemilihan kandidat. Itu melawan tema dari teologi publik. Okay. Selanjutnya, bagaimana perbedaan ini? Apakah hanya Dumit saja yang melakukan ini? Jadi teman-teman harus tahu, ada gereja yang bilang urusan-urusan politik bukan urusan kita. Kalau kemiskinan itu urusan negara, itu ada gerejanya. Urusan kita apa? Mengatur jemaat beribadah kepada Tuhan.
Jadi Gemit ini berbeda teman-teman. Tapi karena teman-teman biasanya di Gemit, jadi nggak tahu kalau Gemit berbeda. Karena itu yang dilihat. Nah, teman-teman pergi ke Pulau Jawa, karena dia minoritas Kristennya, dia nggak berani ngomong di publik kadang-kadang. Karena begitu ngomong di publik, lo siapa? Gitu ya, makanya gereja-gereja yang lain tadi ada yang nanya, bagaimana dengan gereja-gereja lain yang ada di Nusa Tenggara? Jumlah massa itu mempengaruhi. Jadi teman-teman, AKBP katanya, saya nggak tahu pasti sudah. Katanya jumlah penduduknya, jumlah warganya 4,5 juta. 3.700 gereja, datanya baru 2.000. 4,5 juta. AKBP punya pejabat di mana-mana warganya. AKBP sering dilihat sebagai kekuatan politik, bukan lagi sebagai gereja. Karena kalau dia ngomong, dia berpengaruh. Gitu ya, teman-teman. Makanya kemarin, ini saya mau kasih tahu, kami ditawari tambang batu bara. Kami ditawari tambang batu bara. Potensi pemasukan, ini saya kasih tahu di sini, ini direkam tuh ya. Direkam ya? Direkam sekarang. Ini masuk ya. Potensi pemasukannya 1,5 triliun dalam 5 tahun. Ambil nggak? Ambil nggak? Jadi pengusaha tambang batu bara kita, ambil nggak? Di sini suara teologi publik diuntungkan. Apa panduan gereja? Itu sampai yang kalau penipuan perkembangan ini. Apa keputusannya? Enggak. Karena itu bukan tugas gereja, kita jadi merusak lingkungan. Itu loh. Ya, kan gereja lagi tawarin jadi mau. Itu suara publik, itu suara publik, itu persis model suara publik. Kita bicara di tengah-tengah publik. Nah, tapi modelnya Pak, dia mengutip ayat Alkitab. Berdasarkan ayat Alkitab ini kami tidak boleh mengambil tambang batu bara. Itu modelnya disclosure juga kayak Gemit. Publiknya lebih luas, tapi dia nggak peduli. Itu dia ngomong aja. Nah itu sebabnya, teman-teman. Berteologi publik membutuhkan skill khusus, skill politik. Tahu kapan harus bicara, tahu kapan harus diam. Gitu teman-teman. Nah makanya, apakah bagaimana cara kita membicarakan perdagangan manusia? Bangun link, bicara dengan kuat. Kenapa sih pemerintah kita mengizinkan perdagangan ini terjadi? Kalau saya bilang ini antara buka dan tutup mata menurut saya. Kalau berita tiap hari masuk orang, kok nggak bisa dihentikan? Menurut teman-teman, kenapa perdagangan manusia nggak bisa dihentikan? Karena ada uangnya toh? Yang beruntung dari sini siapa? Jadi follow the money. Siapa yang dapat uang? Protes di situ. Jangan orang ini ngasih import juga. Ada untungnya. Gitu maksud saya. Apakah enak jadi teolog publik? Enggak juga. Karena kita bisa salah. Itu manusia kok. Itu tadi kalau beredar ini, hanya saya di demo. Itu bisa, dan kita harus siap untuk menanggung risiko itu. Sehingga terima kasih buat teman-teman yang bicara soal agama lain, tapi itu bukan isu dalam teologi publik, kecuali di dalam perbedaan agama kita kemudian bicara soal keadilan. Nah, karena itu kita betul-betul harus bisa bicara sebagai gereja untuk konteks masyarakat yang ada di NU. Dan menurut saya Gemit punya modal kuat untuk bicara. Gemit punya modal kuat untuk bicara. Jadi bicara, bernegosiasilah, teman-teman. Kalau di kampung kami,
Kalau pemerintah mau ngapa-ngapain, dia pamit dulu ke gereja. Karena nanti gereja bilang nggak jadi barang. Di Gemit setahu saya begitu juga. Setahu saya. Sehingga masalah denda, perusahaan lingkungan hidup, kalau gereja bicara, bisa itu ditutup. Tapi tujuan kita adalah supaya kesejahteraannya merata. Itu teman-teman. Jadi kita harus memilih pilihan-pilihan sulit dalam menentukan langkah publik gereja. Nah, dalam hal ini datanglah keberatan gereja-gereja teman-teman saya yang tidak mau ikut masalah ini. Lalu dia bilang, bedamu sama LSM dan partai politik apa? So, ngomongnya begitu terus. Jadi ngomongnya soal kekuasaan. Itu yang membuat ada gereja yang tidak mau berteologi publik, dan ada gereja yang sangat ekstrim dan kuat dalam melakukan teologi publiknya. Bicara soal keadilan dan kesejahteraan. Semoga teman-teman di sini adalah paling tidak beberapa orang yang menjadi teolog-teolog publik bagi Gemit dan bicara soal masalah-masalah yang tadi teman-teman angkat. Kita geram dengan kemiskinan, kita geram, bahkan bukan geram, udah marah kita dengan kemiskinan, dengan stunting. Kenapa sih uangnya nggak ada? Di mana uang ini? Lalu ketika ada ketidakadilan di Jawa, oh saya sudah lihat ketidakadilan di Jawa ini. Bukan Jawa dalam arti orang Jawa, dan Pulau Jawa ini mengambil semua resources. Infrastruktur ketinggalan dan lain sebagainya. Jadi tidak adilan itu nyata. Kita harus bicara gereja. Termasuk teman-teman kita gereja yang nyaman di sana, dia harus ngomong juga bangun daerah timur karena di situ ada ketidakadilan. Itu teman-teman. Yang demikian kita betul-betul menjadi gereja yang memberikan kerajaan Allah di dunia. Semoga teman-teman belajar benar-benar dari teologi publik betul bersuara untuk hal-hal seperti ini. Karena kemarahanlah yang membuat saya jadi masuk ke dalam bidang ini. Kemarahan. Karena saya marah melihat ketidakadilan. Karena saya marah melihat orang miskin tidak bisa sekolah bagus, karena itu anaknya jadi miskin lagi. Sementara orang kaya sekolahnya bagus, lalu dia jadi lebih kaya lagi anaknya. Lalu jaraknya jadi makin lebar. Mau jadi apa dunia kita kalau kita akan miskin? Gimana keadilan kalau gitu? Itu yang membuat saya jadi teolog publik seperti ini. Terima kasih teman-teman. Teman-teman panitia mengingatkan saya bahwa kita sudah ada pada jam 6 lewat 4, waktu sudah selesai. Tapi ada satu pertanyaan yang muncul di ruang chat yang dikirim ke saya oleh panitia. Bolehkah saya membacakan satu pertanyaan itu? Apakah itu sudah terjawab atau tidak? Saya baca saja Pak Bicar. Oh ya, sudah dijawab sekalian. Ini baru dikirim ke saya dari pertanyaan dari Marcel. Dan ini tidak bermaksud untuk membuka ruang tanya jawab lagi, tapi Pak Ruku mau bilang sesuatu. Silakan Bapak. Baik, semacam refleksi saja. Saudara, kami yang hidup di tahun 88, 80-an, 90-an masih status mahasiswa, mengenal seorang tokoh besar di Indonesia ini namanya Muchtar Papa. Pak Muchtar itu seorang tokoh pejuang hak-hak buruh yang masuk keluar kerja, dan yang kalian dengar tadi adalah anak kandung dari Pak Muchtar Papa. Nah, waktu itu Pak Muchtar memperjuangkan hak-hak buruh dan di zaman Orde Baru, dan itu sesuatu yang seperti kita tiap hari ada di takjub panas. Selalu ada ancaman seperti itu, tapi Pak Muchtar punya suara itu, kalau anaknya ini suara agak lembut ya. Kalau Pak Muchtar itu suaranya kalau di toa-toa yang keliling Jakarta demonstrasi besar-besaran itu suaranya menggelegar.
Dan saya bersyukur karena terakhir beliau waktu sakit dan menjelang mengembuskan napas terakhir, saya sempat melihat beliau di rumah sakit Cikini waktu itu. Karena mengunjungi Ibu Irma Hatu, teman kita yang sedang juga pernah di tempat yang sama. Jadi waktu saya mengunjungi, Ibu Irma bilang, ini salah satu pejuang HAM, hak buruh, Pak Mukhtar Kepahan. Beliau jalan tertati-tati di halaman rumah sakit Cikini. Dan hari ini saya mendengar lagi suara seperti itu. Memang suaranya lembut, tapi sebetulnya sangat lebih komprehensif. Kalau waktu itu Pak Mukhtar hanya memperjuangkan hak buruh, tapi anaknya ternyata bukan hanya hak buruh. Ini banyak hal yang disampaikan tadi oleh Prof. Binsar, dan itu menjadi bekal bagi kita. Yang masih menjadi pertanyaan saya dan tidak perlu Pak Binsar jawab, yaitu bagaimana bisa membentuk mental seperti Mukhtar Papahan yang tidak takut mati ketika melihat ketidakadilan dia berjuang meskipun dia harus berkali-kali masuk penjara. Itu pertanyaan saya sampai akhir. Terima kasih Pak. Terima kasih atas teologi. Nah, apa yang telah disampaikan oleh Bapak Roku tadi menutup seluruh sesi kuliah kita pada hari ini. Saya tidak akan menyimpulkan apa-apa, oleh karena apa yang telah disampaikan Pak Binsar itu telah disampaikan dengan sangat baik dan telah mendapat respon juga yang sangat baik daripada kita semua. Tapi dengan mimpi yang sama, bahwa sebagai gereja berhadapan dengan berbagai macam persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak di tengah-tengah masyarakat, mau tidak mau gereja harus menjawabnya. Dan dengan demikian itulah membuat teologi publik itu dibentukkan. Terima kasih Pak Binsar, Bapak Prof yang sudah berlelah-lelah menyediakan waktu dan kesempatan yang berharga bagi kita semua untuk dapat pencerahan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Prof Binsar bersama-sama dengan keluarga. Salam hormat kami untuk rekan-rekan pelayanan di STFT Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya kembali yang ini kepada MC dan kepada Pak Binsar. Saya persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Saya kembalikan ke MC. Bapak Binsar mau menyampaikan sesuatu, mau bicara. Baik, terima kasih kepada pembicara kita yang sangat luar biasa, Bapak Pendeta Prof. Binsar Jonathan Papahan PhD, dan juga kepada rapat kita pada malam hari ini, Bapak Pendeta Dr. Andrews Maria Pada. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak dan Mama dalam tugas pekerjaan pelayanan bersama dengan keluarga. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Dan terima kasih dan kesempatan diberikan kepada Bapak Prof. Baik, Bapak boleh di sini kita mau kasih kenangan kecil dari kampus kita. Ini adalah lambang, ini adalah salib, salib yang ada di kantor STFT Jakarta, dulu STFT Jakarta. Saking tuanya kami nggak tahu salib ini datang tahun berapa. Ada 3 bambu yang diikat ke bawah, lalu 3 bambu yang diikat ke samping, dan itu menjadi ikon dari kapel kami. Dan itu adalah lambang persahabatan kita dengan KW. Kami akan selalu merasa bahwa Fakultas Teologi Universitas Kristen Ankara sebagai sahabat dari Sekolah Tinggi Filsafat Publik Jakarta. Dan kedatangan saya hari ini adalah dalam rangka memperkuat kerjasama, karena sebagai kampus teologi kita harus saling mendukung dan menguatkan dan saling memberi inspirasi satu dengan yang lain. Salam hormat dari kami di STFT Jakarta untuk teman-teman di Jakarta.
Baik, baik. Terima kasih banyak kepada Pendeta Provinsi dan Bapak Yakub Pahal PSB. Baik, kita masuk pada sesi yang berikut, yaitu sesi foto bersama. Sesi yang pertama, Langsung. Pak Vincent. sesi yang pertama dilakukan foto bersama oleh Bapak Pendeta Provinsi bersama dengan Bapak Maman, dosen Fakultas Teologi UKW. Ya, sana Pak. Ya. Baik, sesi yang berikut bersama dengan seluruh peserta yang ada pada kuliah lama hari ini dipersilakan berdiri. Siap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan terima kasih banyak. Ya, terasa kita sudah sampai pada penghujung kuliah tahun kita pada tahun ini dengan menutup rangkaian kuliah tahun kita pada malam hari ini. Dengan hormat saya minta kesediaan Bapak Pendeta Dr. Solakri untuk memimpin kita dalam doa tutup. Baik, kita mengambil kegiatan kita dengan kita satu dalam kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kepada Bapa di Surga. Kami percaya dengan seluruh baik bagi kami dari waktu ke waktu yang besar. Kami juga mengucap syukur untuk kesempatan yang berharga kami boleh belajar dari hamba-Mu yang besar. Dan seluruh acara pada saat ini sudah mulai berjalan dengan baik. Dan karena itu kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami dalam seluruh proses acara ini dengan selesai. Tuhan berkati semua apa yang terjadi dalam jalan dan itu bermanfaat untuk khususnya para mahasiswa yang menjalani proses studi di tempat ini. Kami juga kami terus berdoa untuk kerjasama antara kedua lembaga ini pada waktu-waktu ke depan sehingga kami boleh saling berada satu dengan yang lain dan juga bertuhan dan kita berhubungan dan berhubungan pada gereja. Kami berdoa khusus untuk hamba Bapak Vincent dan mengucapkan kami bersopan kembali berkata kami serahkan seluruh perjalanan hamba baik dalam dan udara dan dimakan dengan sukacita dan selamat bertemu dengan keluarga maupun dan keluarga besar sekolah tinggi besar itu. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah dan kembali. Kami mohon berkata senantiasa atas kami semua dan diletakkan kami dengan selamat dengan sukacita di tempat kami masing-masing. Ini saja syukur dengan permohonan doa kami Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kita ucapkan bersama-sama. Amin. Terima kasih.